bagaimana eh, kita menjadi orang-orang yang itu tadi lulus ujian, kemudian menjadi pribadi-pribadi yang sabar gitu ya. Tentunya ini perlu kita latih karena dengan latihan, dengan kebiasaan membiasakan diri kita menghadapi ujian itu secara kukuh gitu ya, secara tangguh gitu ya, akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan kalau misalkan kita anggap musibah atau bencana itu sebagai sesuatu yang apa ya, yang kurang bisa kita atasi gitu ya. Kita sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk spiritual, kita masih punya sahabat gitu ya. Kita masih punya teman, kita masih punya saudara untuk berbagi gitu ya. Makanya kemudian musibah ini juga bisa kita maknai adalah dalam rangka mempererat hubungan sosial kita gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi gempa kemarin ya, bagaimana kemudian kepedulian sosial itu ditunjukkan oleh masyarakat luas, dan ini akhirnya menimbulkan satu apa ya, satu semangat gitu ya untuk saling berbagi, untuk saling peduli. Meskipun sama-sama korban gempa misalkan ya, ketika dia mau berbagi, dia mau peduli, insya Allah ini dia sudah naik kesabarannya menjadi rasa syukur. Orang bisa bersyukur karena dia bisa memaknai bahwa apapun yang dia miliki itu adalah dari Allah, dan ketika ada orang yang membutuhkan maka dia harus berbagi begitu. Nah, ini sesuatu yang perlu kita apa ya, kita terus gelorakan, kita terus pahami, dan terus kita tularkan kepada yang lain semangat untuk saling berbagi, sehingga ketika menghadapi satu masalah, satu ujian gitu ya, kita bisa dikuatkan oleh saudara kita, oleh teman-teman kita, dan tentu yang terutama adalah kita selalu percaya bahwa Allah itu bersama kita, sehingga kesadaran akan keberadaan Allah yang selalu bersama kita membuat kita ya mungkin sedih ya, tetapi tidak sedih yang teramat sangat gitu ya, tidak membuat kita terpuruk, depresi, apalagi stres gitu ya. Tetapi keyakinan bahwa ujian ini adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Kalau ujian itu semakin tinggi, insya Allah iman kita semakin tinggi juga ya. Sebagaimana ungkapan orang-orang bijak, semakin tinggi suatu pohon maka semakin kencang angin bertiup gitu ya. Jadi kalau kita diberi ujian Allah yang sangat yang besar gitu ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita kuat menghadapinya, dan kita yakin itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih siap gitu ya menghadapi masa depan gitu. Termasuk juga harus diingatkan bahwa Allah itu memberi ujian kepada kita itu sesuai dengan kadar kekuatan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, jadi sungguhnya Allah itu memberikan satu ya ujian, sesuatu beban ya, itu sesuai dengan ya kemampuan gitu. Jadi ini perlu diingatkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Kok saya kok dikasih beban yang berat sekali itu? Ya sesungguhnya nggak berat, cuma kita kurang bersungguh-sungguh aja, kurang sabar, kurang tawakal, dan kurang bersyukur dan bersungguh-sungguh untuk berusaha gitu. Pokoknya berusaha sepol mungkin, sebaik mungkin, maka Allah akan mendatangkan gitu. Seperti itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang menjalankan semua hal itu sesuai dengan takwa, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi menjalankan semua hal, kalau kita jalankan dengan sesuai dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka Allah akan mendatangkan jalan keluar, bahkan memberi bonus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Dan kemudian masih harus kemudian kita tambahi takwa itu, sudah berusaha dengan sesuai dengan jalan Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Jadi insya Allah akan tercukupi takwa, tawakal gitu.